salah satu yang menarik adalah di sini itu kertas suaranya itu dikirimkan ke rumah masing-masing, ke rumah mbak-mbak Oh, TKI. sahabat Bawaslu, kita jumpa lagi dalam Podskamling, podcast keliling Bawaslu Jatim. Kali ini kita ngonten hingga ke luar negeri karena kita bersama dengan hari ini sengaja mengundang Mas Nur Cahya Alamsah atau Mas Alam, Nur Wahyu Alamsah gitu ya Mas ya. Ya, ya, ya betul. Apa kabar Mas Alam di Taiwan? Kabarnya baik tapi cukup membosankan karena di sini juga sedikit lockdown, jadi kalau kemana-mana susah. Oh, kalau di sini masih PPKM. Jadi dari darurat level 3 Mas sampai ada yang level 4 gitu. Nih. Di situ gimana Mas kasus tren Covid ini? Kemarin kita sempat naik, cuman beberapa minggu ini turun. Menariknya lagi adalah Taiwan itu baru mengalami pandemi itu Mei tahun ini. Jadi 2020 Hmm. kita 2020 kita tidak ada pandemi. Jadi artinya kita pernah 356 hari itu zero case. Jadi 356 Oh, hari itu keren banget ya. nol kasus gitu. Jadi sempat apa ya? Jadi pada saat di Indonesia itu tidak bisa sekolah, di sini kami masih bisa sekolah, masih bisa masuk bulan kemarin gitu. Jadi kalau disederhanakan adalah kalau misalkan negara lain itu udah gelombang kedua, ketiga, di Taiwan tuh masih gelombang pertama gitu. Rahasia besarnya apa nih Pak Mas Alam nih melihatnya nih? Kok bisa masih gelombang pertama? Kita sudah babak belur gelombang berapa ini sudah? Rahasianya ada 4 kata orang-orang itu. Ada 4. Rahasia besar kenapa kemudian ada ketahanan nih di Taiwan nih? Rahasianya ada 4. Ya, yang pertama adalah tegasnya pemerintah, tegasnya penegakan hukum. Eh, jadi semua pemerintah bisa mengadakan peraturan, tapi tidak semua pemerintah bisa menegakkan hukum gitu. Jadi kalau di Taiwan, kalau kamu misalkan melanggar nggak pakai masker, denda 15.000 NT atau sekitar 7 juta, ya udah kamu bakal denda gitu. That's it. Sesimpel itu satu. Kedua adalah transparansi data. Jadi di Taiwan itu kebijakannya tuh bener-bener data. Jadi apa kalau misalkan kaos yang menarik kayak kemarin, maka itu pemerintah tuh cepet. Jadi kelihatan sibuk gitu pemerintahnya. Jadi kalau misalkan naik dikit itu langsung dia sibuk. Jadi nggak nunggu parah gitu. Kemarin satu hari itu 100 orang, satu hari itu 20 orang tuh mereka udah panik. Bahkan Hmm. beberapa warga udah otomatis tinggal di rumah tanpa disuruh waktu itu. Kemudian baru naik lagi 50, baru pemerintah langsung naik level 2, naik level 3. Uh, dan semuanya patuh. Gitu. Apakah ada yang tidak patuh? Ada yang tidak patuh, tapi ketika tidak patuh itu beneran dihukum sama pemerintah. Gitu. Begitu sih, Hmm. itu kedua. Ketiga adalah kalau dari sisi pemerintah, ketiga adalah masyarakat gitu. Jadi kalau pemerintah udah, yang ketiga itu masyarakatnya. Taiwan itu kan nggak bisa dibanding sama Indonesia. Kalau Indonesia kan budayanya banyak atau multicultural gitu ya, sukunya banyak. Tapi kalau Taiwan tuh dia cuma satu suku, jadi agak susah, agak gampang ngaturnya. Jadi ketika disuruh diem di rumah, maka semua di rumah. Kemudian kalau di Indonesia kan disuruh diem di rumah, mungkin beberapa orang manut, tapi beberapa sebagian besar kan bukan tidak manut, tapi dia tidak bisa untuk tinggal di rumah gitu. Itu sih. Jadi masyarakatnya tuh apa namanya, dia homogen, bukan heterogen. Jadi cenderung lebih mudah untuk untuk diatur gitu ya. Itu sih kalau Taiwan. Terus keempat adalah memanfaatkan teknologi gitu.
Hmm. Teknologi banyak, tapi tidak semua orang memanfaatkan. Salah satu contoh ketika kasus 50 dan mau ke 100, titik tertinggi itu 400 kasus satu hari. Kemudian udah turun. Oh. Sekarang sudah 20-an kasus satu hari. Teknologi yang paling kerasa adalah mereka tuh bikin simple. Kita kan jurusan IT gitu. Jadi bikin ini simple sebenarnya. Indonesia misalkan nyuruh Gojek, Traveloka atau Tokopedia pasti selesai nih. Dia cuman bikin QR code gitu. Kemudian QR code itu dipasang di semua tempat, baik yang formal ataupun formal. Mulai dari 7-Eleven, kantoran, hotel, sampai pedagang sayur itu dipasangin barcode. Kemudian ketika orang itu datang, misalkan saya datang ke 7-Eleven, saya cukup scan barcode itu. Itu menandakan menandakan kalau saya datang ke situ. Kemudian jika ada kasus keesokan harinya bahwa ada orang positif datang ke situ, maka sistem secara otomatis akan ngasih tahu ke semua orang yang datang di situ secara bersamaan. Dan itu otomatis. Dan secara logik pembuatannya nggak susah. Kita kan orang IT ngerti lah ya. Ini gini mah gampang sebenarnya. Ya. Cuman main SMS dan segala macam. Dan saya pernah tuh dapat, jadi aplikasi kan itu terkonek sama aplikasi gitu ya. Saya dapat notifikasi, dia cuma bilang tanggal 2 hari yang lalu kamu kamu punya kontak dengan orang positif. Dia ada tulisannya, tapi dia tidak jelaskan. Dia sangat privasi sekali. Jadi dia tidak jelaskan dengan kontak dengan siapa, di mana, jam berapa, dia nggak ngasih kontak. Dia cuma kasih kontak tanggal 13 Juni, kamu punya kontak selama 30 menit, gitu. Kemudian diikuti dengan rekomendasi. Jika ada tanda-tanda, ada simptom apa bahasa Indonesia-nya? Ada gejala. Jika kamu ada gejala, bla bla bla, silakan ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan kamu tidak gejala, sebaiknya kamu di rumah, gitu. Simple yang paling penting sebenarnya di COVID itu kan tracking dan tracing. Dan seharusnya Indonesia pakai teknologi karena orangnya udah banyak sekali. Jadi COVID itu berkejaran sama waktu gitu. Dan Taiwan tuh sangat cepat untuk ngelacak, itu dia sangat cepat gitu. Sebelum ada QR code itu mereka polisi ngelacak sampai 3 level. 3 level itu begini. Jadi misalkan ada satu positif di sekolah, maka satu sekolah harus libur. Dan percaya atau tidak, semua yang sekolah di situ didatengin polisi di rumahnya. Semuanya datang satu-satu. Waktu kasusnya masih di bawah 100 ya. Masih satu hari itu di bawah 100, di bawah 20, didatangi polisi satu-satu dan disuruh tutup. Misalkan ada rumah atau waktu itu ada toko Indonesia gitu ya, anaknya sekolah yang temannya tuh positif. Jadi toko Indonesianya suruh tutup selama 10 hari. Dan kamu harus stay di rumah. Dan dipantau. Jadi rumah itu dipantau. Kalau misalkan kamu keluar rumah didenda. Dan itu dendanya nggak main-main. Gitu sih. Jadi kayak kasus di Indonesia nih, Mas. Di Indonesia nih kan sekarang PPKM nih. PPKM itu kan dibatasi, mobilitas orang itu kan dibatasi ya. Di satu sisi pemerintah juga memberikan bantuan sosial. Tetapi hingga sekarang kasus harian itu masih di atas 30 lah. 40.000. Ya, masih banyak sekali. Saya mantau. Iya, apa nih menurut Mas Alam nih faktor masalahnya di mana nih? Di kita nih menurut Mas Alam nih kalau dari luar negeri kebetulan riset saya kan tentang kebijakan pemerintah yang menggunakan teknologi untuk COVID gitu ya. Jadi frameworknya di situ. Ini untuk S3 nih, untuk studi S3 ini. Jadi ada relasi sama pemerintah sama COVID gitu. Jadi saya banyak baca literatur barik dari berbagai negara. Di Indonesia itu menurut saya adalah ibarat pemadam kebakaran. Ketika rumah udah kebakar 90%, baru pemadam kebakaran datang. Oh gitu. Gitu. Itu di level pertama.
di level kedua itu kalau kalau kalian perhatikan ya secara timeline gitu ya, sebenarnya yang darurat itu adalah 2 minggu setelah kita parah-parahnya. Bisa diperhatikan waktu itu kan Hmm. lagi heboh-hebohnya di Bangkalan gitu ya. Di Bangkalan itu kan yang meninggal cukup tinggi. Kan saya orang Bangkalan juga, saya dapat informasi dari bapak saya dari sini itu Iya, iya, iya. yang mati satu kampung itu seminggu bisa 20 hari. Ya kan? Itu adalah puncak lagi. Benar, benar, Itu benar. ibarat kebakaran itu apinya lagi melahap tuh gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Keputusan level daruratnya itu terjadi seminggu setelah itu. Ini kenapa baru darurat Oh, sekarang? Harusnya ini 2 minggu yang lalu. Gitu. Maksud saya sih begitu. Jadi faktor utama yang pelajaran kita sama pandemi itu adalah kecepatan. Dan kalau bicara sama kecepatan, tidak bisa dipungkiri kita bicara suku ya, orang Cina itu jauh lebih cepat dari dulu ya. Dari cara melangkah aja orang Cina itu jauh lebih cepat. Jadi to handle something whatever orang Tiongkok atau orang Taiwan kayak mereka udah punya culture dalam dirinya tuh bekerja cepat gitu. Makanya ketika melawan pandemi yang kuncinya kecepatan, mereka lebih agak gampang untuk men-tackle itu. Kecepatan itu menjadi ya. musuh terbesar kita. Jadi pandemi ini tuh benar-benar pandemi musuh kita yang kita nggak terbiasa cepat, kita nggak terbiasa berubah, kita nggak terbiasa melihat situasi dengan cepat dan make decision dengan cepat. Kita nggak terbiasa itu. Gitu. Make decision. Kenapa saya agak menggebu-gebu? Saya gemas sebenarnya. Jadi make decision aja kalau kita bikin suatu kebijakan, itu kan Ngikuti juga alurnya. nggak Mas waktu ada penyekatan tuh di Suramadu tuh? Iya, mengikuti. Cuman ya gimana gitu kan. Eh itu ada dua sisi yang berbeda. Ada satu sisi kesehatan, satu sisi politik. Dan itu menjadi campur aduk dan susah untuk saya masuk dari sisi mana itu agak susah dikomentari. Gitu kalau pemandangan saya tentang Agak susah ya? agak susah. Ketika penyakit dicampuri politik itu maka akan memberedelinya itu susah karena ini kesehatan gitu. Jadi larinya tuh keselamatan, ke nyawa seseorang. Jadi kita nggak bisa main-main. Dan dari sini kita belajar, satu, kita belajar harus lebih cepat. Kedua, dari segi apapun ya. Kedua, kita harus berubah cara kita hidup dengan birokrasi. Jadi kalau misalkan dulu ada satu kebijakan itu rapatnya 10 kali gitu, rapat intern, nanti ke bawah DPR dulu, dibikin undangnya dulu, baru ini dengan rapat dan segala macam. Saya pikir sekarang kebijakan harus dilakukan dengan tentu dengan kajian mendalam, tapi harus dipercepat jangka waktunya itu. Kalau perlu sih kurang dari 24 jam udah muncul kebijakan gitu. Karena kalau Udah keluar ya? semakin terlambat kebijakan itu, semakin banyak nyawa yang melayang gitu. Masalahnya begitu. Iya, 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 Jadi iya. nggak bisa Selama tidak di bisa dengan Taiwan, pelan-pelan. Mas Alam ini sudah berapa tahun sih di Taiwan nih? September besok saya pas 3 tahun. Oh, lumayan. Selama 3 tahun itu sudah ini bisa nggak diceritakan? Ini kan tentang pemilu nih, Mas. Gimana di sana, Hmm. Mas? Kalau pemilu nih. Oke, kalau pemilu di Taiwan, kebetulan di sini kita berbeda sama Tiongkok gitu. Jadi kalau Tiongkok dia sistemnya kan kerajaan gitu ya. Tapi kalau di Taiwan dia Ah, sistemnya demokrasi. Jadi kita ada pemilihan presiden. Kurang lebih sama seperti di Indonesia. Jadi ada TPS gitu, masih belum e-voting meskipun Taiwan. Um, masih ngantri masih gitu. kotak Jadi suara, masih kotak suara berarti. masih kotak suara, masih ngantri. Dan bedanya adalah mungkin pada saat perhitungan kali ya. Jadi kalau perhitungan sini tuh setahu saya less than 3 days gitu. Bahkan 1 hari udah ketahuan hasilnya. Karena mungkin kecil kali ya. Kalau mungkin Hmm, Taiwan tuh mungkin ya 2 kali kecil, kecil, Madura lah. kecil. Mungkin 2 kali Madura. Jadi lagi-lagi kecepatan untuk menghitung itu lebih cepat. Itu kalau di Taiwan.
Kemudian kalau pemilu Indonesia di Taiwan itu menarik juga, tidak kalah happeningnya gitu ya. Ya, 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 ya. Kebetulan di Taiwan itu ada sepengetahuan saya ada 3 level orang Indonesia. Yang pertama itu tiga level yang pertama itu ini tidak bukan urutan. Yang pertama itu mahasiswa orang Indonesia yang sekolah atau studi di Taiwan. Yang kedua itu pekerja TKI gitu, entah itu TKI laki-laki yang di pabrik atau TKI ibu-ibu yang pekerja rumah tangga. Yang ketiga tuh mungkin profesional gitu ya, kayak pejabat kedutaan atau yang kerja di perusahaan yang agak terkenal, mungkin kayak gitu-gitu. Ada 3 level itu. Kemudian kalau yang mahasiswa ini dia biasanya dia bertugas membantu KPPS. Jadi misalkan sebagai panitia, gitu, penyelenggara. Jadi mahasiswa itu sebagai penyelenggara, dipandu oleh kantor dagang atau kedutaan gitu ya, dibantu oleh kedutaan. Jadi mahasiswa itu membantu kedutaan untuk menghandle pemilu di berbagai tempat, termasuk distribusi kota suara, perhitungan kota suara dan segala macam. Jadi panitia lah ya, mahasiswa itu panitia. Kemudian mbak-mbak TKI itu atau pekerja itu dia itu adalah masyarakatnya gitu. Jadi yang pemilihnya mereka. Salah satu yang menarik adalah di sini itu kertas suaranya itu dikirimkan ke rumah masing-masing, ke rumah mbak-mbak Oh, TKI. berarti tidak ada TPS ya, tidak berkumpul Ada, di TPS gitu ya. ada TPS. Hmm. Ada TPS, tapi kotak suara dan undangannya tuh dikirim ke mbak-mbak. Jadi kalau misalkan mbak-mbaknya atau mas-mas yang nggak bisa keluar, itu cukup dikirimkan ke pos aja, nanti itu bisa diantarkan. Dan biayanya udah ditanggung oleh kedutaan. Jadi cukup mereka coblos, masukkan lagi ke amplop, eh, balikan ke kantor pos gitu. Jadi amplopnya tuh udah PP istilahnya. Udah PP waktu berangkat udah dibayar, nanti baliknya udah dibayar gitu. Jadi mereka cukup coblos, nanti balikan gitu. Karena saya melihat sendiri, wah keren juga nih udah semudah itu. Jadi kan kadang mbak-mbak yang ngerawat orang tua itu dia nggak bisa keluar rumah kan. Jadi keluar rumahnya kan pada Yang hari-hari tertentu. yang Yang TKI ngerawat TKI gitu ya Mas ya. yang ngerawat ibu-ibu atau ngerawat mama, ngerawat nenek. Tapi kalau misalkan bagi mahasiswa atau warga Indonesia yang lain yang kerja di pabrik dan mereka punya waktu, bisa ke TPS. Jadi mungkin itu TPS itu satu kabupaten satu kali ya kalau di sini. Tapi itu cukup banyak loh, kan satu kota itu ada beberapa kabupaten gitu. Oh. Dan panitia dari TPS itu ya teman-teman mahasiswa itu. Dan waktu itu karena saya sibuk bekerja, jadi saya sempat ditawarin untuk jadi panitia, jadi saya tidak menyanggupin karena itu tanggung jawabnya besar. Dan saya tahu bagaimana teman saya banyak jadi panitia tuh banyak, jadi saya tahu bagaimana mereka kerja sampai larut malam, menghitung suara sampai dini Iya, iya, hari. benar-benar. Itu maksudnya terjadi juga di sini gitu. Dan Sama juga ya Pak ya. Karena mungkin banyak juga yang dicoblos. ya banyak juga coblos dan maksud saya adalah antrian di TPS itu juga terjadi gitu, kayak jadi orang Taiwan mungkin melihat ini antrian TPS apa ya, kok di sini ada antrian TPS gitu. Jadi antrian TPS itu juga di Taiwan pun juga terjadi meskipun sebenarnya itu pemilu Indonesia gitu. Dan itu yang saya rasakan di sini. Jadi pemilu di sini sudah cukup baik, sudah rapi, bahkan udah mengejar untuk datang ke, kalau misalkan nggak bisa dikirim gitu ya, bisa dikirim via pos, atau kalau enggak cukup datang ke TPS, cukup bawa ARC itu kayak KTP Taiwan gitu. Nanti ketahuan di situ orang Indonesia atau gimana, nanti dicek, udah diverifikasi datanya, udah bisa nyoblos di tempat. Itu udah kesimpulannya udah cukup memudahkan bagi orang Indonesia dan informasinya tuh udah cukup jelas. Bahkan kampanye-kampanyenya tuh udah dimulai 2-3 bulan sebelum pencoblosan tuh udah di campaign. Jadi udah dapat selebaran banyak Taiwan mencoblos dan segala macam tuh udah ada gitu. Jadi Ada ya. jadi sorak-sorak yang di Indonesia itu juga di Taiwan tuh kerasa gitu.
Kemudian kan media Oh sekarang gitu. udah bisa diakses jarak jauh. Jadi berita-berita di Indonesia memanasnya Prabowo dan Jokowi waktu itu juga saya rasakan dari mbak-mbak yang saya kerja di toko Indonesia, kerja paruh waktu di toko Indonesia. Jadi saya banyak ketemu mbak-mbak TKI. Jadi ada yang pro Jokowi, ada yang pro Prabowo dan itu mereka kadang berdebat sendiri di toko tuh begini begini. Jadi suasana panasnya itu juga kerasa gitu di Taiwan. Gitu sih, menarik, menarik. Jadi bukan berarti kita jauh Menarik dari ya. dunia Mas Alam dan ini. lihat arus informasi gimana nih? Arus informasi ya sekarang kan dunia tuh udah datar gitu ya kata 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 yang buat triple W. Jadi udah nggak ada beda. Bahkan Mbak TKI itu Mbak TKI itu dia dia itu lebih baik kayak ketinggalan dompet daripada ketinggalan headset. Karena hidupnya pasti pakai headset. Oh, Dan yang di headset tuh yang didengerin oh ya ya. dangdut, yang didengerin tuh Ikatan Cinta, yang didengerin tuh berita di SCTV. Jadi Oh, mereka tetap pegangannya tuh TV Indonesia gitu. Meskipun berada di Taiwan, saya pernah duduk di taman gitu ya, duduk gitu di taman. Terus sebelah sana itu ada sekumpulan nenek-nenek yang dijaga oleh pembantunya yang which is teman kita orang Indonesia. Sayup-sayup saya mendengar Romai Rama gitu. Kenapa ada Romai Rama di sini? mereka mereka nonton YouTube-nya Romai Rama. Jadi apa yang viral di Indonesia itu biasanya viral di sini. Dan menariknya lagi ya, karena saya tinggal di Taiwan itu, sesuatu, oh. sesuatu yang trending di Indonesia itu biasanya di sini ada nyangkut trending. Jadi coba dibayangin trending di Taiwan gitu ya, yang apa namanya konten-kontennya itu konten YouTube-nya tuh bahasa Cina, Mandarin, Oh apa iya yang iya iya iya. tiba-tiba nomor 3 itu lagu anaknya Ruben tuh siapa? Eh, lagu siapa anaknya si Ruben Beto, itu? Jadi lagunya Beto, Betran. lagu terbaru ya Betran, lagu terbarunya nomor 3. Ini kenapa Betran trending di Taiwan gitu? Artinya adalah user user Indonesia di Taiwan tuh cukup banyak sehingga Penggemarnya dia orang bisa Taiwan. bukan penggemarnya orang Indonesia yang ada di Taiwan. Oh ya 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 ya. Jadi jumlahnya tuh udah Jadi cukup banyak sehingga dia bisa secara algoritma gitu, sehingga dia bisa bersaing dengan penonton yang ada di Taiwan gitu. Itu sempet sih. sempet Banyak sempet. sekali kejadian yang trending juga di Taiwan. Jadi keriuhan di Indonesia pasti kedengeran ke Taiwan ya Mas, termasuk soal politik. Kalau tentang Betul. berita bohong misalkan Mas Alam melihatnya Oke. gimana nih kan momen Kalau politik kadang-kadang banyak nih berita hmm, berita kalau bohong, hate speech. itu di Taiwan, berita bohong di Taiwan ada. Bedanya lagi-lagi di penegakan hukum. Kalau di Taiwan itu siapapun yang terbukti menyebarkan berita bohong itu hukumannya saya lupa, tapi hukumannya tuh sangat besar sekali, sangat keras sekali. Dan apa namanya selain pemerintah itu mengklarifikasi dengan cepat, dia juga dihukum yang menyebar tuh nggak main-main untuk dendanya, sanksinya nggak main-main. Di Indonesia itu adalah eh, apa namanya polisi kita udah bisa ngetrace, cuman kadang lemah di penegakan hukum sehingga orang dengan gampang memproduksi berita-berita bohong itu. Itu sih satu. Jadi alasan utama kita perbedaannya adalah penegakan hukum. Misalnya kalau kita orang itu misalkan negara itu tegas dan ketika terbukti apa namanya kita menyebarkan berita bohong dan ditindak tegas, orang pasti berpikir 2 kali untuk memproduksi itu. Nanti saya ketahuan, saya dihukum Itu dua 10 tahun kali. penjara, saya nggak mau lah kayak gini. Tapi ketika kemarin si itu nyebar bohong baik-baik saja, ya udahlah saya sebar lagi aja Iya, iya benar benar. gitu ya kan. Karena Jadi mungkin yang faktor kayak gitu banyak yang karena mungkin faktor banyaknya juga netizen yang baru ini mungkin Mas Alam. Kalau di Jawa Timur ini kan betul, betul, orang baru pegang HP, pendapatnya betul. mencaci maki, ada orang yang tiba-tiba Benar, masuk ke media benar. sosial, caci maki Jadi atau semacamnya, mungkin itu juga betul. mungkin. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ditanya gimana di Taiwan, gimana Indonesia itu nggak bisa dikomparasi gitu. Jadi beban beban yang ditanggung itu berbeda. Kalau di Indonesia tuh mungkin ibarat orang itu dia cuma megang dua dua tas, gitu. Udah. Paling bebannya itu adalah orang yang misalkan apa terpapar berita bohong, kemudian gimana cara penegakan hukum udah. Tapi kalau di Indonesia itu gimana penegakan hukum?
gimana literasi digital, kemudian orang-orang baru yang orang-orang tua yang baru pakai internet, kemudian jadi banyak gitu runtunan apa namanya yang harus dibereskan itu banyak gitu. Makanya kan kita Kominfo itu dia punya kebijakan literasi Iya digital banget. kan. Jadi biar para emak-emak kita itu teredukasi dengan baik gitu. Karena nggak bisa dipungkiri emak-emak menjadi salah satu corong bagi berita hoax kita baik politik atau COVID ini gitu. Iya, Jadi apa COVID ya? juga. Iya, iya. Gitu sih. Pasti pernah dengar kan cerita misalkan ada orang yang dikubur dengan protokol kesehatan kemudian bentrok dengan warga. Pernah dengar kan pasti Mas Alam ke Taiwan nyampe ya? Pernah nyampe. Pernah. Yang kemarin sempat sempat nyampe lagi di Taiwan tuh sempat jadi masuk TV sih. Sempat masuk TV. Saya nggak tahu di mana itu di Jawa atau di Sumatera yang ada seorang kakek menghirup pasien yang corona yang dicium. Ada kan? Itu sempat Iya, iya, viral. iya, iya. Itu sampai di Taiwan dan itu masuk TV Taiwan dengan bahasa Mandarin yang malah saya mengertinya dari teman Taiwan. Loh, ini kenapa Indonesia ini? Jadi saya baru cari tahu. Ya, pasien COVID dihirup ya. Ah, Ikut meninggal yang hirup itu itu ternyata. itu nyampe di Taiwan. Jadi mungkin Taiwan gede-gede. Ini ngapain ya orang Indonesia ini COVID? Kenapa dia dicium-cium begitu? Jadi mungkin begitu. Tapi saya orang yang tipikal bukan saya tidak suka yang menghakimi wah Indonesia tuh nggak bisa, Indonesia tuh bodoh, Indonesia nggak bisa. Uh, kita kita nggak boleh seperti itu. Jadi artinya adalah saya termasuk orang yang ketika disuruh membandingkan, saya nggak suka membandingkan. Jadi karena lokasinya berbeda, tantangannya berbeda, nggak bisa dibandingin. Yang bisa adalah mungkin yang salah satu cara yang bisa yang dikerjakan di Taiwan diadopsi di Indonesia. Coba bisa nggak? Itu mungkin. Tapi ketika dibandingkan apple to apple itu nggak bisa karena secara demografi, secara geografi, geopolitik, secara macam-macam budaya, suku berbeda sekali kita apa namanya Berbeda sekali. Dan lebih negaranya rumit Indonesia pasti ya, Mas. lebih rumit Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh apa-apa misalkan mobilnya bocor dikit ganti mobil gitu. Corona parah ganti presiden gitu aja udah kalau di Indonesia tuh. Jadi apa-apa semua semua salah presiden, semua salah pemerintah gitu. Gitu yang apa Iya, salah iya. satu penyakit kita yang bikin kacau negeri kita tuh salah satunya itu ada kelompok-kelompok yang ada salah dikit presiden salah mau siapapun presidennya saya pikir pandemi ini mesti kelabakan lah siapapun orangnya. Iya, iya. Sangat siapapun presidennya kalau lihat situasi begini pasti susah juga. Apa nih mungkin kalau melihat Indonesia nih Mas Alam nih apa yang perlu dibenahi pertama nih kalau lihat Indonesia nih dalam banyak hal pemilu, COVID atau macam-macam nih. Kalau saya boleh biar kita nggak pusing saya paling minta dua hal aja di Indonesia dua hal aja ya. Yang pertama itu tuh edukasi. Kita harus perbaikin ini. Baik edukasi formal buat adik-adik kita, buat anak-anak SD, SMP, sampai kuliah, bahkan sampai yang udah mama pun itu perlu diedukasi. Kita harus punya sistem edukasi ini. Jadi tidak ada gap informasi di Sumatera, di Papua, Jawa, itu harus sama. Itu pokoknya edukasi ini penting. Ini kerja kolosal kayaknya. Ini nggak mungkin satu pemerintah itu nggak bisa. Jadi semua orang harus harus edukasi. Kayak gini kan paling nggak kan Mas Aziz juga membantu masyarakat Indonesia untuk mengedukasi gitu kan. Jadi edukasi ini perlu diperbaiki secara frontal, terutama yang formal ya, baik SD, SMP itu harus. Jadi dengan edukasi, jadi kita nggak gampang terpapar hoax. Vaksin ada chipsnya, bahaya nih. Dengan edukasi kan kita bisa ngerti, masa iya sih. Jadi kita punya logic, punya critical thinking gitu ya. Jadi itu pertama edukasi. Kedua adalah kecepatan birokrasi. Ini yang benar-benar membuat kita itu hancur dengan COVID. Karena birokrasi kita itu membuat kita tidak bisa bergerak cepat. Sedangkan COVID itu butuh putusan cepat. Kalau terlambat, selesai. Nggak bakal menang sama COVID. Jadi ada dua hal penting. Edukasi sama kecepatan birokrasi.
Itu yang harus kita benahi. Itu sih Mas, kalau pandangan saya. Jadi Mantap. dengan edukasi, mau nanti case-nya politik, mau case-nya itu kesehatan, mau the next pandemi, whatever pandeminya. Kalau kita udah pinter nih menerima informasi, itu lebih gampang untuk menghandle-nya tuh lebih gampang. Apa yang harus dikerjakan, apa yang enggak, itu lebih gampang. Apa yang benar, mana yang berita politik benar, mana yang berita enggak. Jadi nggak simpang siur, kita nggak gampang diadu domba. Luar biasa ya. Sampai kapan nih, Bang? Di Taiwan sampai kapan nih? Saya nggak tahu. Jadi kalau S3 itu beda sama S2, S1. Jadi waktunya tuh nggak bisa ditebak gitu. Saya kalau bisa sih tahun depan udah beres lah ya. Tahun depan udah beres. Harapan saya begitu. Jadi kalau tahun depan udah beres ya mungkin bisa semoga balik cepat lah beres Indonesia. dan pulang ke Bangkalan. Ya, siap. Apa ada yang dirindukan nggak dari Madura atau Jawa Timur nih, Mas Alam nih? Kalau pasti semua orang yang Indonesia yang keluar negeri itu merindukan Indonesia itu paling cuma dua. Yang pertama itu makanannya. Yang kedua itu adalah kesopanan masyarakatnya. Jadi kita bisa semraung sama orang, bisa berkumpul, bisa orangnya sopan santun, dia baik hati gitu ya, murah senyum, gotong royong. Itu yang bikin kangen gitu. Kalau di sini nilai-nilai itu yang hilang gitu, yang ya orang kerja sendiri-sendiri, sibuk dengan ininya Individual ya. sendiri, kayak gitu-gitu ya. Kemudian makanan yang paling parah sebenarnya, yang bikin kacau kangen itu makanan. Makanya kita Apa nih tinggal kalau aja di Taiwan. di Indonesia apa nih makanan yang paling dikangenin nih? Karena saya orang Madura lah ya, jadi saya kangen masakan Madura kali ya. Yang ya berbagai masakan Madura lah. Mulai dari kemarin saya lihat di Sumenep itu lagi musim getas ya, karena ada acara apa itu kalau getas itu ada acara apa yang kalau di Sumenep yang ada getas. Nah, saya kangen getas rasanya gitu. Kue getas itu kan yang berlumuran gula Kue itu getas. tuh, Mas. Iya, gula yang orang Sumenep aja tahu lah pastilah. Ya, tahu. Mas Alam, ini sudah lebih dari 30 menit ternyata kita ngobrolnya dari tadi. Keren-keren. Nah, saya sampai terpesona ini tadi ini dengarkan paparannya Mas Alam ini. Siap. Aduh. Semoga bisa berjumpa di darat nih Mas Alam. Segera baliklah ke Indonesia lah. Indonesia membutuhkan Mas Alam ini. Nanti kalau balik ke Indonesia jadi penyelenggara pemilu atau jadi apa nih? Ya, nantilah kontak-kontak kita. Bisa jadi pengambil kebijakan, jadi bupati atau wakil bupati Bangkalan kan bisa lah ya, Mas Alam ini. Gampang lah, itu gampang. Kalau ada Aziz mah beres lah semua. Itu aja barangkali Mas Alam. Semoga sehat terus di sana. Pandemi di sini juga segera berakhir. Makasih atas inspirasinya. Semoga bisa mengedukasi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Akhirnya dari saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.